Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Tiap bulan kita telah setia bertemu. Ya, saya berharap tiap minggu jumlahnya tetap ya supaya saudara bisa diajar. Karena kita ini saya lagi membangun momentum untuk bulan depan kita akan mengajak seluruh jemaat untuk worship, untuk menyembah bersama-sama. Ya, kita akan mengadakan yang namanya worship night. Nah, kali ini worship night-nya fokusnya bukan nanti kita rekam ya, nanti kita masukkan ke YouTube, itu nanti. Tapi saya lebih mau Anda adalah orang yang mempersiapkan dengan hatimu yang sederhana, hatimu yang apa adanya, kita datang kepada Tuhan. Kita penuhi dan kita ajar jemaat yang kita layani adalah jemaat yang suka menyembah Tuhan. Katakan amin. Jadi nanti bulan depan tanggal berapa ya, saya lupa. Tanggal berapa ya Steve? Tanggal 11 Oktober kita akan mengadakan worship night yang pertama di GMS Balikpapan. Anda excited? Ya, amin. Nah, tapi bukan sekedar itu. Tentunya kita harus dapatkan hatinya karena ini ibadah worship. Bukan yang tampil yang kelihatan tapi Yesusnya yang ditinggikan. Halo amin. Karena itu ini penting. Makanya saya dengan sengaja untuk bangun momentum ini saya coba ingat tadi. Sementara saya di bawah saya ingat satu ayat saya lupa coba saya cari tapi akhirnya ketemu ya puji Tuhan. Kita baca dulu ya. 1 Tawarikh 25 saya belum masuk dalam pengajaran. Saya bacakan ini 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1. Oke 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1. Kenapa ini gak mau balik? Oke. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak siapa? Yedutun. Jadi Asaf, Heman dan Yedutun ini adalah seorang Lewi, orang yang melayani ibadah. Oke? Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Nah, ini agak capek bacanya ya. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk siapa? Dengan petunjuk siapa? Raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Hezeri, Yesaya, Sime, Hasapia dan Matica. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi apa? Tuhan. Ayat 4. Dari Heman ialah anak-anak Heman. Bukia matanya. Kalau kasih nama anak jangan kayak gini ya susah buat saya. Bukia matanya Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti. Aduh Gidalti. Kalau Gidalti kalau dipanggil apa ya? Dal Gidal gitu kan. Kalau orang Jawa ngerti. Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Menurut janji Allah untuk meninggikan siapa? Tanduk kekuatannya, tanduknya siapa ini? Tahu enggak tanduknya siapa? Tanduknya Daud. Tanduk kekuatannya sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka sekalian ini di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi. Untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Dikatakan lagi dengan petunjuknya. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Kenapa kok pertama ya Tuhan, Daud itu menunjuk bagi ibadahnya itu ditunjuk. Jadi gak sembarangan orang yang boleh melayani. Gereja kita juga punya begitu. Kita ini bukan sembarangan. Kalau Anda bisa naik ke mimbar ini Anda bukan orang sembarangan. Kalau Anda bisa melayani di gereja ini Anda bukan orang sembarangan. Jadi Anda orang penting bagi GMS. Coba bilang kanan kiri kamu orang penting di GMS. Gak nyangka modelmu begini ternyata orang penting. Kita ini orang penting. Anda itu ditunjuk. Ya ada banyak orang pengen pelayanan tapi susah gak bisa. Tapi Anda ditunjuk, dilatih sedemikian rupa lalu dipercaya untuk melayani. Lalu yang kedua
Nama-nama disebut tadi Gildalti lah, apa tuh Bukia, matanya, Nataya, apa semuanya macam-macam. Kenapa sih kok disebut namanya? Tanda mereka itu penting bagi Daud. Untuk apa? Meninggikan tanduknya. Tanduk siapa? Daud. Saudara-saudara adalah orang-orang yang dipilih untuk berada di pelayanan ini. Sebenarnya sebagai tangan kanan daripada seorang gembala. Makanya Anda itu adalah tim saya yang sangat kuat buat gereja ini. Halo, amin. Karena itu saya kumpulkan Anda di sini untuk Anda bisa mendengar isi hatiku ini loh. Untuk jemaat ini, ada tangkep ini supaya nanti Anda menjadi pendukung yang utama. Saya percaya semua yang dilakukan tadi dengan petunjuk raja. Sekali dikatakan petunjuk raja. Mereka itu nyanyi bukan sekedar nyanyi untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan. Mereka itu menyanyi dengan sebuah arahan visi yang jelas. Untuk bawa jemaat ini masuk di hadirat Tuhan. Makanya saya perlu ketemu dengan para pelayan production ini untuk saya menyampaikan isi hatiku kepadamu. Supaya Anda tahu apa yang menjadi isi hati gembalamu. Sehingga Anda berdiri pun Anda gak sedang nyanyi untuk kemuliaan diri sendiri. No. Anda sedang bawa visi yang Tuhan taruh di hati saya. Halo, amin. Jadi begitu pentingnya Anda. Saya tidak mungkin nyanyi sendiri lalu khotbah sendiri. Enggak, saya butuh Anda. Makanya Anda adalah orang-orang yang harus nangkep visi ini. Saya rindu jemaat ini menjadi jemaat yang menyembah Tuhan. Anda harus tangkap itu dan Anda mulai melakukannya dalam pelayananmu. Daud itu menunjuk Heman, Asaf, Yedutun adalah orang-orang yang akan mendukung tanduknya Daud di dalam ibadah itu. Karena Daud mengerti kekuatan di bangsa itu adalah ketika hadirat Tuhan ada di bangsa itu. Jadi Anda ngerti juga bagi saya jemaat yang datang di ibadah ini mereka harus mengalami hadirat Tuhan itu penting. Makanya ketika Anda nyanyi di sini, Anda dukunglah visi gembalamu ini. Ya Anda adalah orang yang harus bawa jemaat ini masuk di hadirat Tuhan. Halo, amin. Karena itu saya harus ketemu dengan Anda. Anda harus ngerti isi hati saya. Sudah 3 kali ini meeting, saya sengaja saya harus share ya apa yang menjadi kerinduan hatiku untukmu. Supaya ada waktu pelayanan Anda ngerti visi daripada gembala Anda. Sehingga Anda melayani Anda itu sebagai pembawa senjata. Ya, ketika Yonatan perang, Yonatan bilang begini, saya gak peduli ya siapapun asal kamu sepakat Tuhan menyertai kita. Kita akan kalahkan orang Filistin. Karena apa? Ya, karena kita sepakat. Pembawa senjata bilang, dengan 2 orang atau banyak orang aku gak peduli. Aku sepakat denganmu. Lakukan. Dan sungguh dari kesepakatan itu Tuhan memberkati mereka. Amin. Kalau Anda sepakat dengan saya hari ini, ayo kita buat sesuatu di gereja ini. Amin. Oke, amin. Nah, sikap hatinya seperti itu. Nah, ini tim saya. Tim yang luar biasa. Makanya saya bilang Anda untuk orang penting buat gereja kita. Karena gereja ini bertumbuh. Saya kemarin minggu lalu saya bilang pada jemaat, saya ini gak berambisi GMS jadi gereja besar. Sungguhan. Saya gak berambisi. Saya dikenal. GMS dia gerejanya jemaatnya banyak. Sorry, saya gak berambisi menjadi gereja yang besar. Saya itu cuma berambisi satu. Gereja kita itu jadi gereja yang berkenan sama Tuhan. Itu ambisi saya. Saya mau punya ambisi gereja kita menjadi gereja yang mulia di hadapan Tuhan. Makanya kayak begini nih penting bagi saya untuk ketemu. Karena saya bukan sekedar ibadah-ibadah. No. Ibadah kita harus menjadi ibadah yang disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Lalu amin. Dan saya percaya dari gereja yang berkenan nanti, lihat Tuhan akan percayakan. Ya, saya tuh lihat hari-hari ini ya. Pertumbuhan itu terjadi. Gereja kita tambah banyak, tambah padat. Ya parkir kita sudah gak cukup. Minggu kemarin kita sudah di angka itu paling rendah. Menurut saya paling rendah ya kemarin tuh. Karena itu kita ini long weekend kan, betul gak? Long weekend dan banyak yang libur, banyak yang keluar kota. Kita tuh sudah sentuh 1.500 berapa? 46, betul gak? Betul. Kita sentuh 1.546.
istilahnya untuk liburan aja kita sudah sampai ke 1.500. Tahun lalu saya coba lihat laporan kehadiran tahun lalu. Di bulan yang sama, setahun yang lalu. Kita itu di 1.100. Yang artinya tidak liburan, tidak apa-apa. Itu 1.100, 1.000 bahkan pernah di bawah 1.900. 900 saja. Itu tahun yang lalu. Dalam waktu setahun Tuhan bawa kita meningkat sampai 500-600 jemaat. Dalam waktu 1 tahun. Wow, menurut saya ini pertumbuhan signifikan. Saya senang sih, saya senang. Tuhan thank you, Tuhan percayakan dengan jemaat yang bertambah. Tapi di sisi satu hatiku tuh ngeri. Karena begini, saya itu tidak mau gereja kita ini cuma menggelembung menjadi gereja besar tapi kropos dalamnya. Saya gak mau gitu. Saya mau dalamnya pun kuat. Makanya hari-hari ini doakan kami ya, kami sedang memperbaiki CG-CG kami. Tadi malam sudah ketemu dengan para TL. Saya bilang dengan mereka CG-nya dirapikan. Ayo gak boleh double. Ketua CG, CL, jadi coach, jadi ketua CG. Gak boleh gitu, harus rapi, semuanya harus rapi. Tadi malam sudah ketemu lalu kita sudah mulai rapikan. Tadi meeting untuk atur semuanya dirapi. Dan saya percaya kalau dirapi, bagus. Pertumbuhannya pun semakin cepat. Dan di dalamnya kita gak keropos, kita kuat. Untuk menyambut jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Katakan amin. Halo amin. Makanya ini butuh kerja keras. Makanya hari pun saya kumpulkan Anda. Untuk Anda bisa ngerti ini. Kita mau pelayanan yang berkualitas. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan dan buat jemaat yang hadir. Karena itu miliki hati itu. Amin saudara. Halo amin. Oke siap. Nah, untuk itu mari kita akan belajar di sesi 3 ini. Bagaimana kita ini boleh kasih yang terbaik buat Tuhan. Coba buka Mazmur 22. Mazmur 22. Mazmur 22 ayat yang keempat. Oke. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 22 ayat 4. Padahal, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Dikatakan padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tahu gak saudara, di atas puji-pujianmu itu bertakhtalah Tuhan. Katakan amin. Waktu Anda memuji Tuhan, kita itu sedang sepakat membangun takhta. Kita itu sedang membangun takhta buat Tuhan itu duduk di takhtanya. Makanya pujian penyembahan kita ini bukan sekedar enak di telinga. Pujian penyembahan ini butuh yang namanya kesungguhan hati. Katakan kesungguhan hati. Nah ini bersumber dari mana? Dari hatimu. Halo amin. Dari hati kita. Makanya hati Anda dan saya itu menentukan. Untuk kita ini boleh membangun takhta. Pujian penyembahan Tuhan itu bertakhta di atas pujian kita. Waktu kita ini menyanyi, kita membangun takhta. Itu ditentukan dari yang namanya kesungguhan hatimu. Kadang-kadang terjadi ya hujan lokal. Di gereja pun. Tahu hujan yang tidak merata. Pujiannya sama, musiknya sama. Tapi hujannya gak merata. Ada beberapa orang nyanyi. Kurasakan. Apa tadi? Kemuliaanmu memenuhi nangis tempat kudusmu. Wah luar biasa. Tapi 3 bangku dari 3 deret. Dari itu nyanyinya gak serius. Kurasakan. Lampu GMS 1, 2, 3, 4, 5, 6. GMS ki akeh lampu nih. Kak boros ta iki. Kemuliaanmu. Nyamuknya wakil. Gak serius. Apa yang salah? Ternyata tidak boleh hujan lokal terjadi. Maka itu tergantung dari gini loh. Alkitab berkata loh. Mari kita masuk. Coba Mazmur 100 coba baca. Mazmur 100 coba.
Saya ini betulin Alkitab saya agak susah ini ya, apa ini ya. Muter-muter, susah. Mazmur 100 coba. Mazmur 100. Oke. Ayat yang keempat coba. Coba lihat. Apa ini? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Makanya masuklah itu bicara soal keputusan. Makanya itu kata dengan memuji Tuhan dengan segenap hati. Waktu kita membangun takhta Tuhan. Memuji dengan segenap hati itu perlu kata masuk. Supaya kita tidak mengalami yang namanya hujan lokal. Pemimpin puja sama, yang khotbah sama. Pemain musiknya sama. Bedanya apa? Ada beberapa orang yang masuk di hadirat Tuhan, ada orang-orang yang tidak mau masuk di hadirat Tuhan. Bedanya di situ. Ada orang-orang yang menyanyi dengan segenap hati, ada yang orang nyanyi biasa aja. Nah yang kayak begini, ini perlu diajarkan kepada jemaat. Lu tahu jadwal saya enggak? Sebelum tanggal 11 yang khotbah di Balikpapan siapa? Ada jadwal? Enggak ada? Brili. Tanggal berapa itu? Oke. Nanti coba tak tuker ya. Pernah Brili? Oh enggak ada di sini ya. Nanti saya tak minta tuker kalau bisa ya. Saya mau ngajar PAW dulu. Nanti kita langsung praktek di tanggal 11-nya. 4 kali khotbah saya akan khotbahkan soal PAW. Ini bicara soal bagaimana kita dengan kesungguhan hati masuk supaya tidak boleh terjadi hujan lokal. Hati kita itu pengaruh. Makanya poin 1 ini saya bilang begini. Ya aku bangun takhta itu berarti bicara soal kedaulatan. Kita itu mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Pengakuan kedaulatan. Membangun takhta itu yang pertama, jadi kita mengakui kedaulatan Tuhan. Hati kita itu harus menyembah kepada Tuhan. Katakan amin. Ingat ya, iblis itu punya satu cara membuat Anda nggak bisa konsen. Caranya apa? Kita ini punya daya imajinasi yang seringkali diserang. Itu setan. Dulu saya mimpin pujian pertama. Artinya saya waktu masih bujang, belum menikah, masih jatuh cinta dengan Cik Debbie. Ya, saya mau menikah dengan dia, tapi dia mau muntah lihat saya. Sebenarnya kita ini sama-sama maunya. Ya, saya mau menikah, dia mau muntah. Jadi saya lagi seneng gitu. Saya mimpin pujian. Wah, mimpin pujian laku. Dulu kan awal-awal kalau di ibadah dulu kan selalu worship dulu. Oh, jemaat datang terlambat, nyanyi. Nah kan saya di sini tuh pintu masuk gereja sebelah kanan sana. Sementara saya nyanyi dengan sungguh-sungguh awalnya. Tapi tiba-tiba Cik Debbie masuk ke pintu itu diantar pria lain. Saya lihat langsung konsentrasiku gak jalan. Saya nyanyi, padahal nyanyi lagu misalnya Yesus namamu yang termanis, itu bisa gak konsentrasi gitu loh. Akhirnya saya nyanyi tapi pikiran saya, aduh kedahuluan cowok lain, aduh udah telat aku ini. Ya aduh jangan-jangan sudah diambil orang, aduh jadi begitu. Nah iblis itu suka ganggu daya imajinasi kita supaya Anda gak segenap hati masuk di hadirat Tuhan. Hati-hati dengan itu namanya peperangan rohani Anda. Halo amin. Itu yang membuat kita gak terfokus. Nah membangun takhta itu mengakui kedaulatan Tuhan dengan cara apa? Meletakkan pikiranmu tentang siapakah Allah di hidupmu. Halo amin. Nah iblis itu suka yang mencuri itu loh. Konsentrasi itu loh. Pelayanan pun begitu. Ingat ya kalau sudah pelayanan. Kalau Anda mulai fokus kepada dirimu yang kepingin dipuja. Bahaya. Ada beberapa orang yang saya tidak mau menghakimi. Tapi orang itu yang tahu ya. Kadang-kadang ada orang yang atraksikan, kadang-kadang kita nyanyi ya. Nyanyi apa itu? Misal nyanyi terus solo gitar. Ya sering kali gitu ya. Solo gitar. It's okay. Ya gak apa-apa. Tapi dalam hati ya kita gak tahu. Ya mudah-mudahan dia gak salah motivasi. Ada yang kelihatan kepingin tampil tuh kelihatan banget. Solo gitar.
Sampai karotan semua di sini. Diri jadi fokus. Bahaya. Ini yang perlu kita kalahkan. Yesus harus nomor satu di hati kita. Itu namanya Anda sedang membangun takhta buat Tuhan. Katakan amin. Hatimu itu harus baik di situ. Di tengah-tengah apapun situasi hati kita itu harus baik. Jangan, ingat ya, pelayanan ini tidak boleh menarik orang pada dirimu. Tarik orang kepada Kristus. Tidak boleh menarik orang pada dirimu. Tariklah orang itu kepada Kristus. Senternya bukan diri Anda, tapi Tuhan. Membangun takhta itu seperti itu. Anda mengakui Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Halo amin. Saya pun terus ingatkan itu. Saya selalu lihat di kaca dan selalu bilang buat diri saya, bilang begini, Yudi, hubungan intimmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Sebab pelayanan yang kamu bangun bukan karena pengetahuanmu, karena kamu dulu sekolah Alkitab, bukan. Tapi pelayanan yang kamu bangun di mimbar ini karena kamu telah berlutut di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Itu yang tidak boleh berubah. Urapan dan penyertaan itu yang memampukan kita melayani. Jadi jelas fokusnya bukan kepada dirimu tetapi kepada Kristus. Itu yang membuat pelayanan kita jadi berhasil. Halo amin. Itu yang membuat pelayanan kita jadi berhasil. Itu yang membuat pelayanan kita itu betul-betul dalam pengurapan yang Allah yang luar biasa. Oke, jadi membangun takhta yang pertama adalah pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Lalu yang kedua, membangun takhta itu apa? Meletakkan Tuhan sebagai prioritas kehidupan. Ingat ya, Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Masih ingat gak? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu artinya bukan hanya berbahasa roh, bukan hanya itu. Tapi menyembah dalam roh itu, saudara. Menyembah dalam roh itu berarti Anda mengizinkan rohmu ini semakin kuat, semakin besar. Nanti di sesi poin ketiga saya jelaskan. Membiarkan rohmu ini semakin kuat. Anda ya bagi kita yang kelihatan ya, siapa Yudi Kusmanto itu bukan apa yang tampak luar. No. Anda kalau lihat saya Yudi Kusmanto tampak luar, Anda salah. Karena yang luar ini kadang-kadang banyak tipuan, betul gak saudara? Siapa saya itu adalah siapa yang di dalam saya ini. Rohku ini kuat atau tidak. Satu hari saya itu pernah ketemu konseling, ada konseling datang ke saya. Yaitu pemain basket Jawa Timur. Itu tingginya itu hampir 2 meter. Tinggi banget. Nah kan saya sederhana begini. Minggu-minggu pagi itu dia lesu banget, lungset kayak gak disetrika gitu. Modelnya lucu. Pak saya mau konseling, ketemu sama pendeta. Pendeta siapa? Gak tahu sembarang. Nah, pas saya gak tugas, saya keluar. Oke, kenapa? Duduk gitu. Waktu salaman itu, tangan saya itu kayak diperkes masuk. Saya tuh kayak merasakan tangannya itu jempol semua. Gede-gede. Begitu. Saya bilang, oke duduk silakan duduk. Tinggi gitu. Duduk. Duduk pun masih tertinggi dia. Ya, saya bilang apa yang bisa saya bantu. Tiba-tiba dia nangis. Nangisnya seru. Saya bilang, kamu gak bisa ngomong kalau nangis begini. Dia nangis terus. Dia berhenti kapan? Ketika saya ngomong begini, gak usah nangis, gak cocok sama badanmu. Dia langsung gengsi dia. Iya Pak Yudi. Kenapa? Pacar saya diambil orang Pak. Loh, pacarmu diambil orang? Iya, ya cari lagi toh. Kenapa susah? Ya tapi kalau saya cinta. Saya bilang kamu ini loh, badannya gede, gagah, ganteng. Ternyata ciut hatimu. Ya, jangan ditipu ya. Jangan lihat paras ya. Makanya Tuhan itu gak terlalu tertarik dengan siapa itu? Anaknya Isai. Siapa itu? Eliab. Eliab itu badannya gede. Tato di mana-mana. Terus Eliab, siapa lagi? Abinadab. Gede-gede Tuhan bilang no bukan dia.
Kakak Daud tuh, wah kuat deh. No time for love, tatonya di sini. I love mama. Tatonya gitu. Jaga pasar. Begitu dibuka bajunya, jagalah kebersihan pasar. Tatonya sangar-sangar gitu. Tuhan bilang enggak terlalu tarik. No, bukan dia. Ya Syama, kumisnya kayak ganteng begitu, keren. Tuhan bilang enggak. Tiba-tiba yang dipilih yang kecil, yang modelnya kecil, yang modelnya yang enggak berotot sama sekali, modelnya malah kemerah-merahan. Tuhan bilang urapi ini. Yang Tuhan lihat tuh bukan manusia luar, tapi di dalammu ini. Yang Tuhan lihat tuh bukan cuma skillmu kamu main bagus, no. Jangan tertipu dengan itu. Sekalipun itu harus tetap dipelajari. Tapi jangan tertipu. Tapi Tuhan tertarik kepada manusia romo. Halo amin. Ini bisa dibangun dengan apa? Dengan prioritas. Makanya menyembah dalam roh itu rohnya harus besar. Nanti saya jelaskan. Tapi yang kedua, menyembah dalam roh dan apa? Kebenaran. Menyembah dalam kebenaran bukan lagi menyembah dengan nyanyian, menyembah dengan bahasa roh, bukan. Menyembah dalam kebenaran itu adalah menyembah dengan kehidupan yang benar. Titik sudah. Tahu gak ketika Anda menolak dosa, Anda sedang menyembah Tuhan. Amin. Ketika Anda ditawari dosa dan Anda berkata, enggak mau, Anda sedang menyembah Tuhan. Saya pernah baca satu buku. Buku ini menjamah hati saya. Tentang seorang misionaris di Cina waktu itu. Dia ditangkap karena dia penginjilan. Dia memberitakan Injil, dia ditangkap. Lalu di penjara itu, teman-teman penjaranya banyak yang bertobat karena di penjara pun dia memberitakan Injil. Pemerintah polisi sampai marah sama orang ini, akhirnya orang ini ditaruh di bagian dalam. Di bagian dalam pun dia nggak habis akal, dia suka nyanyi, dia suka nyembah. Itu pembersih taman yang di luar selnya, padahal dia seorang diri, dengar dia nyanyi tiba-tiba nangis di jamaah Tuhan. Ini orang diapain enaknya? Akhirnya polisi bilang, oh kita tantang aja imannya sekalian. Akhirnya dia dipukulin, di buku itu dia dipukulin sampai ngalami patah tulang yang begitu luar biasa. Lalu diejek begini, ayo katanya Tuhanmu itu hidup. Katanya Tuhanmu itu berkuasa. Ayo sekarang doa minta Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sekarang, ayo sekarang. Kan bukan katamu dia berkuasa. Oh ketawa-ketawa, polisinya ketawa-ketawa sambil ngejek dia ketawa-ketawa. Lalu dia cuma diam aja, dia gak berdoa juga. Dia diam aja. Lalu polisi bilang, oke gini untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu hidup. Sekarang kamu dalam posisi yang tertelungkup karena gak bisa gerak, karena banyak tulang yang patah, sakit semua. Sekarang kamu merayap balik ke selmu, ke penjaramu. Blok sekian, balik sendiri, tidak digotong, tidak ada apa. Ya, buktikan bahwa Tuhanmu itu hidup menyembuhkan kamu. Sekarang jalan pulang sendiri. Ya gak bisa lah, dia patah begitu. Tapi ini ucapan ini yang membuat saya nangis. Dia bilang gitu, Tuhan, aku gak kuat. Dia coba jalan. Di satu titik tertentu dia teriak karena sakitnya luar biasa. Dia bilang begini, Tuhan, tapi aku mau tetap jalan. Aku tidak akan menolak nama Yesus. Aku tidak pernah menyangkal nama Yesus. Padahal aku diancam terus. Aku tidak mau menyangkal. Dan aku mau jalan sampai ke penjaraku. Dia bilang gini, Tuhan, di depan penjaraku itu ada sebuah tiang. Nanti aku akan berjalan di situ. Dan ketika aku nanti pegang tiang itu, mau enggak, aku mohon, mau enggak Tuhan menerima ini sebagai penyembahanku kepadamu. Dia tidak mau menyangkal nama Yesus. Tapi dia bilang, Tuhan, ketika aku nanti di depan tiang itu dan aku menyentuh tiang itu, mau enggak Tuhan itu menerima ini sebagai penyembahanku kepadamu. Waktu saya baca itu saya nangis. Saya tahu surga tidak akan bertahan dengan orang seperti ini. Katakan amin. Dia berjalan. Di titik tertentu dia teriak karena sakitnya luar biasa.
dia berhenti, dia ambil nafas. Diketawain, diolok-olok, tapi dia gak peduli. Dia jalan merayap sekuat tenaga. Titik tentu dia gak kuat lagi, dia berhenti, dia ambil nafas. Diteriakin, diketawain. Setelah itu dia kuat, dia jalan lagi. Sampai persis di depan penjaranya ada tiang itu. Lalu dia pegang tiang itu. Dia bilang kepada Tuhan, aku mohon boleh gak Tuhan menerima ini sebagai worship, penyembahanku kepadamu. Biar menyenangkan hatimu ya Tuhan. Wow, waktu saya baca itu saya nangis, saya bilang Tuhan itu bukan hanya sekedar disenangkan dengan nyanyian. Kalau suara kita pas-pasan, gak bisa nyanyi ya sudahlah. Anda jangan nyanyi kenceng-kenceng. Memang Tuhan berkenan. Tapi sebelahnya bisa pusing. Betul gak? Sembangga Allah yang menentah. Ya sudah. Tapi apa yang Anda lakukan itu. Di dalam kebenaran itu adalah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab Tuhan tuh mencari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah disinilah dibutuhkan sebuah prioritas. Siapa Tuhan dalam hidupmu itu prioritasmu. Katakan amin. Membangun takhta buat Tuhan itu adalah tahu prioritas. Yesus harus nomor 1 di hidup kita. Menyembah dalam kebenaran, apapun risiko yang kita alami, yang mau kita hadapi. Tetap satu pilihanku, Yesus nomor 1. Apapun resikonya, saya mau membayarnya demi memuliakan Tuhan. Saudara membangun takhta itu kayak begitu, katakan amin. Halo amin. Satu hari saya, waktu cinta pertama, saya mau pergi ke sebuah KKR, waktu ada KKR. Dan KKR itu cukup jauh dari rumah saya. Saya gak punya kendaraan, saya harus naik bimut berapa kali baru sampai. Kalau jalan tuh kira-kira 2,5 jaman lah dari rumah saya. Saya izin papa saya, boleh gak aku datang ke KKR itu. Papa saya izinkan, tapi dia sebenarnya keberatan. Saya pergi karena papa saya belum kenal Tuhan. Dia keberatan, cuma dia bilang gini, oke, kamu boleh pergi tapi papa gak kasih kamu uang saku apapun. Gak kasih uang jajan atau uang transport sama sekali. Gak ada uang. Dan saya memang gak punya uang. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting papa izinkan saya pergi. Pergi ya gak apa-apa. Tapi gak kasih uang ya. Ya udah. Apa? Jalan kaki. 2-3 jam sebelum ibadah mulai. Saya sudah siap-siap saya jalan kaki. Tahu gak di jalan itu? Ya di jalan itu saya sambil nyanyi. Nyanyinya lagu-lagu lama yang saya bisa saya nyanyi. Di tengah-tengah jalan itu saya nangis. Sepanjang jalan itu saya nangis. Saya nangis bukan karena ada persoalan, bukan. Saya nangis itu di jamaah Tuhan. Saya kayak jalan sendirian. Mungkin orang lain lihat, Sinyo ini punya masalah ini ya. Kenapa kok nangis? Enggak, saya lagi ngalami jamaah Tuhan. Sampai di tempat KKR itu saya terlambat. Karena jalan kayak cukup jauh, pas khotbah mau mulai. Lagu terakhir saya baru datang. Dan khotbahnya saya gak ngerti. Saya ini petobat baru yang gak ngerti. Yesus mengasihimu, saya gak ngerti khotbahnya apa. Tapi sepanjang khotbah itu saya nangis terus. Saya merasakan jamahan Tuhan. Saya nangis terus sampai dia amin doa berkat semua pulang. Saya nangis bukan nangis sedih, nangis bahagia. Saya jalan pulang kaki, ya minta maaf sama Tuhan gak bisa ngasih persembahan, gak ada uangnya. Saya pulang, saya jalan kaki lagi. Sampai rumah itu jam 12 sampai setengah 1 pagi. Saya masuk kamar, saya mandi sebentar, lalu saya masuk kamar saya tidur, hatiku damai. Yang penting satu, aku mau menyenangkan Tuhan. Halo amin. Itu yang harus jadi tekad hidupmu. Tuhan itu harus kau letakkan di atas segalanya. Makanya kalau ada pelayanan dikit aja tersinggung marah. Belum sampai meneteskan darah, sudahlah. Jangan jadi lemah soal kayak begini-begini. Katakan amin. Lihat temannya ngomong yang agak kenceng dikit tersinggung. Aku tersinggung ya kamu gak begini. Aduh sudah.
udahlah kayak gitu-gitu lewat. Betul gak saudara? Tuhan sudah kasih yang terbaik buat Anda. Ini waktunya kita belajar. Yesus itu harus jadi prioritas hidup kita. Daripada sekedar perasaanmu. Katakan amin. Yesus harus ada di atas perasaanmu. Itu yang membuat pelayananmu akan terus sampai selama-lamanya. Dan kali Anda bisa belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Yesus jadi prioritas buat hidup Anda. Katakan amin. Halo amin. Yang ketiga apa? Membangun takhta yang ketiga. Jadi bangun yang pertama, membangun takhta yang pertama adalah pengakuan kedaulatan. Yang kedua meletakkan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Yang ketiga membiarkan manusia roh kita mendominasi jiwa kita. Ini penting. Tadi saya janji jelaskan manusia roh kita yang kuat menyembah Tuhan dalam roh dan menyembah Tuhan dalam roh itu supaya manusia rohmu kuat. Tahu gak saudara, setiap hari dalam diri Anda ini terjadi yang namanya pertempuran antara manusia roh dan manusia jiwa. Dalam diri Anda, setiap hari. Jiwa itu terdiri dari 3. Apa masih ingat pelajaran MSC? Jiwa kita ada 3, apa? Ayo, dalam jiwa kita ada 3 apa? Loh, gak tahu ya. Oke, dalam jiwa kita itu ada 3, apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan lupa, itu di jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah jiwa manusia itu sudah rusak. Pada dasar sejak dosa, jatuh dalam dosa awal, itu jiwa manusia ini rusak. Dan jiwa kita itu selalu membawa kita kepada dosa. Makanya jangan kaget, kita ini punya pikiran kotor. Kita punya pikiran jahat. Hati kita tuh, perasaan kita tuh gampang terluka. Gampang kepahitan, gampang marah. Kehendak kita ini apa? Pingin tipu orang, pingin balas orang, pingin pukul orang. Itu jiwa manusia. Jiwa manusia kecenderungannya itu berada di dalam dosa. Pikirannya, perasaan, kehendak itu jiwa manusia. Nah ada lagi yang namanya manusia roh. Manusia roh itu ada 3 juga. Nah, ini mungkin Anda jarang tahu. Manusia roh itu ada 3. Yang pertama disebut adalah, sebentar saya juga lupa. Ya. Yang pertama adalah MP. Tahu MP? Mekanik pembelaan. Manusia itu punya 3 ini. Ya, mekanik pembelaan. Jadi kalau misalnya Anda ke mana, istilah Anda menjatuhkan itu. Ada orang yang kecenderungan itu membela dirinya. Sudah salah tapi tetap gak mau. Karena apa? Bela dirinya. Mecahkan gelas. Siapa yang mecahkan? Kucing. Padahal dia. Itu refleksnya. Ya. Manusia kita itu. Yang kedua. Manusia roh kita yang kedua itu, sorry kok salah. Itu tubuh tadi ya. Saya kebalik-balik salah. Maaf. Coret dihapus. Mekanik pembelaan itu tubuh kita, tapi salah. Ini roh. Manusia roh itu ada 3 refleks. Yang pertama namanya hati nurani. Nah, itu baru benar. Ya, hati nurani. Hati nurani kita. Hati nurani itu sebenarnya tempat Allah berbicara. Itu hati nurani. Di hati nurani kita. Itu terletak di mana? Di dalam roh kita. Hati nurani. Oke. Lalu yang kedua itu adalah gini, saya sebut dengan intuisi atau membedakan roh. Anda pernah enggak ketemu sama orang ya, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba perasaan bilang gini, bohong orang ini. Pernah gitu enggak? Padahal Anda enggak tahu alasannya. Tiba-tiba perasaanmu aja, bohong ini. Itu di manusia rohmu. Feeling kayak begitu. Itu namanya intuisi atau apa intuisi apa itu bahasa Indonesia apa? Intuisi itu apa ya? Membedakan roh lah. Bukan feeling, membedakan roh lah. Jadi Anda pernah gini ya, satu saat ya Anda masuk rumah gitu ya. Tiba-tiba, horor ini. Anda lihat setan enggak, tapi Anda rasa, horor ini ya. Kok menakutkan ya. Itu bulu kuduk berdiri. Nah itu intuisimu kayak gitu. Ngerti ya? Terus Anda mau berbuat dosa, tiba-tiba hatimu derdek. Apa derdek itu?
gemetar. Duk, pernah gitu? Anda gak pernah tahu, luar biasa ini ya. Anda bisa gini ya. Anda mau berbuat dosa itu hatimu kok duk. Nah itu sebenarnya di rohmu yang sedang bekerja. Ya itu intuisi, membedakan roh. Lalu yang ketiga, di dalam roh itu ada yang namanya persekutuan. Persekutuan itu adalah tempat kerinduanmu untuk datang di hadirat Tuhan. Tiap orang itu punya itu. Makanya jangan kaget ya, tiap hari Natal gereja itu rame. Karena yang gak pernah ke gereja tiba-tiba ke gereja. Penjahat-penjahat itu bilang, lihat pohon Natal dulu kecil, waktu kecil suka diajak mama ke gereja. Kok sekarang gede-gede jadi penjahat ya. Wis aku tak pergi ke gereja wis. Gitu. Itu persekutuan. Anda melayani Tuhan, mau melayani Tuhan itu timbul dari mana? Persekutuanmu itu di dalam rohmu. Oke, ngerti ya sampai di sini ya. Nah, rohmu itu membawa Anda kepada Tuhan. Sedangkan jiwa itu membawa Anda kepada dosa. Nah, terjadi sebuah pertempuran setiap pagi atau setiap hari antara manusia roh dan manusia jiwamu. Tubuh itu jadi korban, tubuh. Nah, tubuh juga ada 3 refleks. Ya, sekarang baru tubuh 3. Yang pertama adalah mekanik pembelaan tadi. Ya, orang itu cenderung membela dirinya sendiri, betul? Lalu yang kedua itu rasa lapar dan haus. Itu kecenderungan kita. Lalu yang ketiga, maaf ya, itu adalah kebutuhan biologis seks. Itu di dalam tubuh kita. Oke? Tubuh itu jadi korban. Nah, sebenarnya pertempuran terjadi antara manusia roh dan manusia jiwa. Sedangkan pilihan itu ada padamu. Kau memilih mana? Hubunganmu dengan Tuhan, waktu Anda membangun menyembah Tuhan dalam roh, itu akan menguatkan manusia rohmu. Halo, amin. Waktu Anda suka menyembah Tuhan, Anda suka datang di hadirat Tuhan, Anda itu sedang membangun manusia rohmu. Sehingga manusia rohmu itu kuat. Nah, ketika manusia rohmu kuat, manusia rohmu akan mengalahkan jiwamu. Jangan kaget, tiba-tiba pikiran, perasaan, kehendakmu dikuasai oleh manusia rohmu. Yang kuat tadi, sehingga manusia rohmu ini membawamu untuk dekat kepada Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendakmu ini dikalahkan. Karena apa? Pertama, hati nuranimu bersih. Anda bisa mendengar Tuhan. Yang kedua, Anda bisa membedakan ini bukan kehendak Tuhan nih. Aku harus mengalahkan kedaginganku. Betul gak? Lalu Anda punya kerinduan dengan Tuhan untuk bangun hidupmu setiap pagi datang nyembah Tuhan. Layaklah segala bangsa Anda menyembah Tuhan. Nah, disitulah manusia rohmu kuat, sehingga ketika manusia rohmu kuat, manusia rohmu itu bisa mengontrol, menguasai yang namanya manusia jiwa. Jika pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu selalu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Halo, amin. Sedangkan kalau manusia jiwamu dominan, nah ini, Anda gak pernah berdoa, Anda cuma sibuk pelayanan. Dibukain ya. Oke. Nah, Nah, yang kedua sedang kalau manusia jiwamu dominan, di mana Anda nggak pernah berdoa, Anda nggak pernah bangun hidupmu, tanpa sadar manusia rohmu ini ngalami kematian. Manusia jiwamu dominan. Tiba-tiba hati nuranimu mati. Anda sudah nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Anda nggak ngerti visi Tuhan di hidupmu. Visi gereja sudah nggak ngerti. Lalu yang kedua, intuisimu mati. Dulu mau berbuat dosa, redek, duk. Sekarang dedeknya hilang. Yang ketiga, jadi ahli berbuat dosa. Pinter berpura-pura. Orang jadi ahli berbuat dosa. Persekutuan apalagi. Ya bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Gak pernah berdoa, gak punya kerinduan dengan Tuhan. Baca Alkitab males, hari ini pelayanan pun karena jadwal. Bukan karena kerinduan melayani Tuhan, enggak. Itu tiba-tiba mati. Nah, kalau sudah seperti itu, maka manusia jiwamu dominan, pikiran, perasaan, kehendakmu ini mulai dominan. Jangan kaget,
Jabatannya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi ngamuan, marahan. Wih, kalau marah tuh ngeri tuh. Setan aja sampai minder lihat Anda marah. Kalau berbuat dosa itu sampai setan aja sampai minder lihat kita. Wow, padahal jabatannya pendeta, jabatannya mungkin pelayan. Karena apa? Jiwanya dominan. Tubuh jadi korban tadi saya bilang. Tubuh tadi pertama ada 3. Pertama mekanik pembelaan. Pertama hatinya penuh dengan pemberontakan, kecewa, lalu marah, kepahitan. Padahal statusnya pelayan Tuhan, PAW, production di gereja. Tapi hatinya penuh dengan kepahitan, kemarahan. Susah mengampuni orang lain, MP-nya dominan, mekanik pembelaannya. Yang kedua stres. Saya ini baru ketemu ya, nggak tahu, nggak semua orang stres itu kadang-kadang makannya tambah banyak loh. Nggak semua, halo, nggak semua. Saya itu pernah, kalau Anda lihat saya korban stres, enggak, sekarang sudah kurus. Stres itu, wes makan aja. Kalau ada warung itu, mau mampir terus gitu loh. Saya tuh pernah dapat pasien. Dulu waktu pelayanan, masih muda-muda belum punya pacar. Kami itu kan masih kecil ya, namanya di GMS dulu namanya kelompok tumbuh bersama. Kita itu CIPI, Citra Pemuda Indonesia, itu tahun 88, 89. Lalu awal-awal saya baru bertobat juga. Wah, masih 50 orang lah pemudanya di GMS dulu. Datanglah satu teman wanita, cukup cantik. Wah, kita seneng banget. Masuk di kelompok kita seneng banget. Waduh. Ya, terus dulu itu biasanya kalau habis pelayanan gitu kita makan, dimasain sama satu tante jemaat kita juga. Jadi ayo makan, dimasain sama dia makan, macam-macam. Saya ini gemuk badannya, saya ngerti ukuran saya. Nah, saya melihat wanita itu kurus langsing, tapi ambil nasi se-Indonesia Raya. Saya sudah mulai curiga. Itu ada rawon, capcay. Kalau makan rawon sama capcay kan mesti satu-satu dulu. Rawon dimakan dulu baru capcaynya. Ini enggak, ada rawon, ada capcay semua. Cocok enggak cocok urusan ke depan nanti kan di dalam juga kecampur. Wah, campur semua. Saya lihat ini ngeri, betul enggak? Saya mau jatuh cinta gak jadi gara-gara lihat itu, betul enggak? Meskipun cantik, kalau lubang hidungnya tinggal satu, terus itu ya ngeri juga, betul enggak? Ya kayak gitu. Lalu punya usut ternyata stres. Bahaya ya, kalau Anda stres kok tubuh jadi korban, makannya tambah banyak. Yang ketiga, tubuh jadi korban kalau stres. Ya maaf, dosa onani, dosa masturbasi itu sangat mudah. Untuk ketika Anda punya masalah di luar Tuhan, ngalami itu langsung Anda dibawa ke dosa seks. Itu sudah jadi kayak sebuah panggilan dosa. Anda tiba-tiba satu untuk memuaskan, Anda jatuh ke solo seks, Anda berselingkuh lah, macam-macam. Dan itu membuat hidupmu jadi hancur. Karena apa? Manusia jiwanya dominan. Membangun takhta itu membuat manusia rohmu jadi kuat. Membangun takhta itu membuat manusia rohmu jadi kuat. Karena itu ini penting. Anda melayani bukan karena jadwal. Anda melayani karena Anda sedang membangun takhta buat Tuhan. Halo amin. Halo amin. Dia yang bertakhta di atas pujian. Umatnya ketika Anda nyanyi Anda sedang membangun takhta. Maka apa yang Anda bangun Anda sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupmu. Lalu yang kedua Tuhan itu jadi prioritas hidupmu. Yang ketiga kau biarkan manusia rohmu menjadi kuat. Itu artinya Anda sedang membangun takhta buat Tuhan. Sehingga Tuhan bertakhta atas hidupmu. Halo amin saudara. Amin. Ada beberapa orang hari ini melayani Anda cuma karena jadwal. Please. Ayo. Anda adalah orang-orang kuat. Ada di sini semua. Sudah ada, hebat ya. Anda adalah orang-orang yang sebagai pemegang daripada senjata gembalamu. Ayo jadi orang-orang yang siap membangun takhta buat Tuhan di dalam gereja ini. Halo amin. Karena itu ayo sungguh-sungguh. Nanti waktu pelayanan praise and worship tanggal 11 Oktober. Bawa hatimu buat Tuhan. Bukan kebiasaan. Bukan juga. Pakailah skillmu untuk kita menyembah Tuhan. Yesus harus nomor 1 di gereja ini.
Yesus harus menjadi pusat perhatian di gereja ini. Saya percaya kalau Yesus menjadi perhatian, nama itu yang akan menarik banyak orang datang ke tempat ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Halo, amin. Beri tepuk tangan buat Allah.